Sorotan lainnya, Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR. Salah satu yang dibahas dalam rapat itu adalah soal anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Komisi 1 dalam rapat ingin mengetahui alasan besaran anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan. Sempat tidak hadir dalam rapat kerja hari Senin lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini datang ke gedung DPR. Selain Prabowo, rapat kerja hari ini juga dihadiri Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto beserta 3 kepala staf TNI. Salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat adalah soal anggaran Kementerian Pertahanan yang mencapai 1,7 kuadriliun rupiah. Sebelum rapat yang berlangsung tertutup digelar, Prabowo mengatakan akan menjelaskan soal anggaran itu. Kita akan paparkan rencana ke depan, tentunya akan ada tanya jawab dan sebagainya. Ya, kita akan berusaha menjelaskan yang segamblang-gamblangnya. Apa itu yang anggaran yang 1.760 triliun itu, Pak? Kok tahu kamu? Dari media, Pak. Lebih tahu kamu. Iya. Dijelaskan ya, Pak, nanti dalam rapat nanti. Insya Allah akan, ya. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PD Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan rapat ini akan dimanfaatkan untuk menanyakan sejumlah isu termasuk soal besaran anggaran Kementerian Pertahanan untuk membeli alutsista. Effendi menyebut salah satu hal yang perlu disoroti adalah sumber pendanaan dari skema pembelian alutsista yang disusun oleh Kementerian Pertahanan. Kenapa harus perpres misalnya? Apa urgensinya harus diperpreskan? Dan kemudian bagaimana mekanisme sistem pengadaan, bagaimana sumber pembiayaannya, bagaimana kemudian mekanisme pengadaannya, kenapa sistem pengadaannya dilakukan secara harusnya 25 tahun tapi dipercepat untuk 2,5 tahun. Dan apa saja isu yang di luar mengenai perusahaan TMI dan semuanya kita akan tanyakan nanti dengan beliau, ya. Juru bicara Kementerian Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak menjelaskan formula pembelian alat peralatan pertahanan keamanan yang sedang disiapkan saat ini masih belum final. Ia menyayangkan informasi yang masih rahasia itu tersebar ke publik. Daniel mengatakan Kementerian Pertahanan sedang mempersiapkan opsi pembelian dan peremajaan alutsista. Namun semuanya masih dibahas dengan banyak pemegang kepentingan. Nah, ini ada pendapat si A, kemudian dipublish seolah-olah itu adalah keputusan final. Jadi itulah yang kami sebutkan, ini adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak, dan pembocoran rahasia negara. Nah, Kementerian Pertahanan akan cari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politicking penyusunan Raperpres tersebut. Dalam rancangan Perpres yang beredar, tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 kuadriliun rupiah. Selain untuk belanja alutsista, anggaran itu juga meliputi biaya akuisisi Alpal Hankam untuk pembayaran bunga tetap selama 5 renstra dan dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpal Hankam. Sebelumnya dalam rapat Senin lalu, anggota Komisi 1 dari fraksi PD Perjuangan Effendi Simbolon sempat menyoroti ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Effendi menilai harusnya rapat dengan Komisi 1 yang membahas sejumlah agenda penting mendapat prioritas Prabowo. Rapat yang digelar secara tertutup pada Senin kemarin antara lain membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara. Karena nanti kalau kita tanya balik misalnya ini Pak Wamen, ya pada posisinya kan susah nanti Wamen menjawabnya. Ya jadi ya kita mudah-mudahan Pak Menhan dan Pak Panglima benar-benar hadir, jangan alasan rapat terbatas, rapat apa kayak namanya. Di sini juga penting kok, bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga kita, bukan hanya presiden. Saya heran juga alasan rapat terbatas. Emangnya presiden nggak bisa dibilangin? Pak izin Pak, kami ada rapat di DPR Pak. Ini coba topik-topik yang sangat penting bagi Republik ini. Tapi
Kalau kita masuk dalam pembahasan di RDP, sementara kita nanti pendalaman kepada Pak Wamen, apakah iya? Nah ini tolong dipertimbangkan juga. Padahal kita Rabu ada dengan beliau lagi. Ya, dengan catatan ya pasti hadir harus. Apa kita harus panggil paksa? Karena kita... Saya bersama jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Jona, selamat sore. Jadi apa saja yang paling menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Ya Riko, memang ini akhirnya menjadi isu besar di permukaan, yaitu adanya isu terkait dengan Kementerian Pertahanan akan membelanjakan dana sebesar 1.700 triliun atau 1,7 kuadriliun terkait dengan penggunaan dana ini dalam rangka untuk pemenuhan 5 renstra, di mana 5 renstra ini berarti adanya penggunaan dana sepanjang 25 tahun. Namun yang menjadi permasalahan adalah penggunaan dana pertahanan sepanjang 25 tahun ini harus dihabiskan atau bisa dikatakan diimplementasikan sampai akhir 2024. Jadi memang ini menjadi pertanyaan kepada publik, apalagi kalau kita lihat dananya sangat besar, yaitu sebesar 1,7 kuadriliun. Dalam rapat yang digelar tertutup tadi dimulai pukul 10 pagi sampai sekarang, banyak sekali yang menjadi isu, dan dari Komisi 1 saja akan mempertanyakan beberapa hal, dimulai dari adanya draft Perpres terkait dengan adanya dana 1,7 kuadriliun, terus yang kedua adanya penggunaan dana yang harus habis sampai akhir 2024 dalam rangka pemenuhan khususnya dari alat peralatan pertahanan keamanan. Yang ketiga adalah adanya fungsi PT TMI atau PT Teknologi Militer Indonesia yang diklaim menjadi suatu sistem dalam rangka untuk mengukur dan mengetahui. Jadi fungsi PT TMI ini seperti pengecekan atau mungkin melihat mulai dari harga alutsista sampai mereka mengimplementasikan agar TOT bisa berjalan lancar. Namun ini menjadi tanda tanya apakah ini sesuai dengan SOP yang mereka inginkan atau tidak. Masih dalam rapat yang masih digelar ini, yang digelar tertutup, akan ada beberapa hal yang saja nanti menjadi pertanyaan dari awak media, apakah penggunaan dana sebesar 1,7 kuadriliun ini tepat sasaran atau tidak, apalagi dana yang sangat besar, dan dari beberapa mungkin percakapan atau mungkin dari beberapa yang kita dapat, memang dari penggunaan 1,7 ini tidak hanya untuk pembelian alutsista, tapi juga terkait dengan adanya perawatan dan juga adanya mungkin adanya pembayaran tenor atau mungkin pembayaran bunga sampai 5 renstra. Nah, yang menjadi satu hal lagi yang cukup dikritisi oleh publik adalah tidak adanya keterbukaan informasi. Memang militer atau pertahanan itu tertutup dalam hal mungkin informasi strategis, tapi minimal ada beberapa sedikit informasi yang dikumpulkan ke publik. Misalkan seperti ini, pembangunan renstra ke depan, misalkan sampai 2015 atau 2020 atau 2024 tuh kita akan membangun satu kekuatan, misalkan adanya 3 skadron, 5 skadron atau membangun armada kapal. Namun ini tidak disebutkan sama sekali. Jadi terkait dengan ada penggunaan 1,7 kuadriliun ini masih menjadi tanda tanya terkait dengan pembelian alutsista. Alutsista apa saja yang dibeli dan apa yang menjadi kebutuhan. Apalagi melihat dari adanya kesiapan dari operasi dan juga kesiapan alutsista, di mana mungkin banyak alutsista kita yang sudah tua dan berumur hampir lebih dari 30 tahun, memang pembelian alutsista sebenarnya sudah cukup masuk akal. Apalagi kalau kita lihat dari Kementerian Pertahanan, mereka mengatakan bahwa pembelian alutsista ini masih dalam range aman. Dalam artian adalah masih dalam angka 0,8 dari GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, dengan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih semakin baik. Namun kalau kita lihat dari adanya mungkin kondisi saat ini seperti kondisi COVID dan juga mungkin dari penggunaan dana yang sangat besar, ini masih menjadi tanda tanya dan kita masih menunggu bagaimana hasil rapat dari Komisi 1 dengan para pimpinan TNI, apakah penggunaan dana sebesar 1,7 kuadriliun tepat sasaran dan tepat guna, apalagi melihat dari kondisi situasi saat ini. Riko? Jonas, saya tahu rapatnya tertutup, tapi tadi Prabowo sempat diwawancara oleh beberapa media. Dijelaskan jugakah sejauh ini bagaimana penjelasan Kementerian Pertahanan soal kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI? Apakah sebutuh itu, se-urgent itu, detailnya untuk apa saja? Riko, memang kalau kita lihat dari adanya kondisi saat ini atau kondisi faktual khususnya di militer Indonesia, kalau kita lihat mungkin banyak sekali alutsista yang sudah tua, apakah mungkin alutsista dari matra darat, matra laut atau matra udara. Kalau kita berkaca mungkin dari KRI Nanggala di mana sudah berumur sangat tua, ini memang adanya kebutuhan pembelian alutsista ini sudah sangat nyata. Jadi memang adanya penggunaan dana sebesar 1,7 kuadriliun ini memang menurut
dari Kementerian Pertahanan sangat masuk akal dan bisa memenuhi dari adanya kebutuhan pokok minimum dalam pembelian alat. Yang menjadi satu hal yang dikritisi oleh mungkin para pengamat militer atau mungkin para masyarakat seperti ini sebenarnya, bahwa memang ada kebutuhan untuk membeli alat atau alutsista, dikarenakan alutsista sudah sangat tua dalam rangka untuk mengisi mungkin adanya kebutuhan apakah alutsista darat, laut atau udara. Namun yang jadi catatan adalah apakah penggunaan dana ini harus dihabiskan sampai akhir 2024, mengingat anggaran sebesar 1,7 kuadriliun sangat besar. Dan tentu saja ini menjadi pertanyaan apakah ada nuansa politik atau tidak terkait dengan ada penggunaan dana. Apalagi kalau kita lihat pembayaran tenor ini sampai 25 tahun, apakah ini akan tepat sasaran, apakah ini akan memperberatkan APBN atau kita atau tidak, ini masih menjadi pertanyaan. Untuk alat memang harus dibeli, tapi harus dilihat juga apa kebutuhannya dan juga apakah alat ini akan sesuai dengan kebutuhan pertempuran di masa depan. Mengingat banyak sekali alat-alat yang ketika masuk 10 tahun, 15 tahun, nanti fungsinya sudah ketinggalan zaman atau mungkin alatnya sudah tidak bisa lagi relevan dengan peperangan di zaman yang akan datang. Riko. Jurnalis Kompas TV Juna Hamonangan langsung dari gedung DPR Jakarta.